Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss Anita. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Rangga, lalu ada Amalia Nursasmita, Atif Kasfulhaq, dan juga yang terakhir ada Fauzi Asidiki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai teknik padanan kata, yang akan diawali dengan Amalia. Waktu dan tempat Terima, dipersilakan. terima kasih Adit. Langsung saja kita menuju melihat ke kata-kata yang udah di-highlight. Yang pertama yaitu kata Akropolis. Akropolis itu eh, diartikan Akropolis juga. Akropolis itu merupakan bangunan bersejarah Yunani kuno. Teknik padanan ini menggunakan pure borrowing, yang artinya eh, kita meminjam istilah dari bahasa sumber. Tidak hanya pure borrowing, ini juga menggunakan description, yang artinya kita mengganti istilah atau ekspresi pada bahasa sumber dengan sebuah deskripsi dari bentuk dan fungsinya ke dalam bahasa sasaran. Kemudian kata Athens. Athens ini merupakan ibu kota negara Yunani. Teknik padanan ini juga menggunakan pure borrowing dan description. Kemudian holiday card. Holiday card itu diartikan kartu liburan. Ini menggunakan established equivalence, yang artinya teknik padanan lazim yang diterapkan dengan menggunakan istilah atau ekspresi yang sepadan, dikenal berdasarkan kamus atau bahasa sehari-hari. Kemudian aerial image, yang artinya gambar angin. Ini juga menggunakan teknik padanan established equivalence. Kemudian Parthenon. Parthenon diartikan Parthenon juga. Parthenon ini merupakan kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena. Ini menggunakan teknik padanan pure borrowing dan description. Kemudian Erechteum. Erechteum itu merupakan kuil di sisi utara Akropolis. Teknik padanan ini juga menggunakan pure borrowing. Di sini kita juga menggunakan description. Dan kemudian Athena and Poseidon. Athena dan Poseidon ini juga menggunakan teknik established equivalence dan description. Athena dan Poseidon ini merupakan dewa dan dewi yang disembah di kuil yang terletak di Akropolis. Kemudian akan dijelaskan oleh Adit. Ya, terima kasih Amalia. Jadi untuk selanjutnya, yang pertama ada temperatur, diartikan dengan temperatur juga teknik padanan ini menggunakan naturalized borrowing, karena teknik ini diterapkan dengan cara meminjam istilah bahasa sumber yang dinaturalisasi. Lalu selanjutnya ada Associated Press, dengan deskripsi sebuah kantor berita tertua yang berada di Amerika Serikat, dan teknik ini menggunakan teknik description yang yang karena description ini mengganti istilah atau ekspresi pada bahasa sumber dengan sebuah deskripsi dari bentuk dan atau fungsinya dalam bahasa sasaran. Lalu selanjutnya ada blowtorch, dapat diartikan dengan blowtorch juga, yang ada yang dijelaskan dengan tabung gas mungil yang dilengkapi dengan alat penyemprot api di ujungnya, dan teknik ini menggunakan pure borrowing dan juga description. Lalu selanjutnya ada heat. Sebenarnya heat ini kalau kita mengartikan itu adalah memukul, tapi dalam konteks ini kita bisa mengartikannya dengan menerjang, dan teknik yang digunakan adalah established equivalence. Mengapa established equivalence? Karena teknik padanan lazim yang diterapkan dengan menggunakan istilah atau ekspresi yang sepadan dikenal bahasa bahasa sumber, bahasa sasaran berdasarkan kamus atau bahasa sehari-hari. Lalu selanjutnya ada Arctic, yang diartikan juga dengan Arctic menggunakan teknik naturalized borrowing. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzi. Terima kasih Adit. Oke, langsung saja.
yaitu yang pertama BC, yang biasanya diartikan sebagai sebelum Masehi, yang menggunakan teknik established equivalence. Apa itu established equivalence sendiri? Merupakan teknik padanan lazim yang diterapkan dengan menggunakan istilah atau ekspresi yang sepadan ya berdasarkan kamus atau bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada Mycenaean, yaitu diartikan juga sebagai orang-orang Mykenae dan menggunakan teknik padanan kata yang sama yaitu established equivalence. Selanjutnya ada UN Educational, Scientific and Cultural Organization atau biasanya disingkat juga dengan UNESCO, yaitu organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggunakan teknik yang sama yaitu established equivalence. Selanjutnya ada Persians, yaitu orang-orang Persia menggunakan teknik yang sama established equivalence. Invaded, menginvasi, menggunakan established equivalence. UNESCO World Heritage Site, situs warisan dunia, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization merupakan organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan badan khusus PBB yang menggunakan teknik padanan kata amplification, yaitu teknik penerjemahan yang digunakan untuk memberikan informasi yang eksplisit, lebih lengkap dan jelas. Selanjutnya menggunakan teknik pure borrowing, yaitu teknik penerjemahan yang diterapkan dengan cara meminjam istilah dan description, yaitu adalah teknik yang mengganti istilah atau ekspresi pada bahasa sumber dengan sebuah deskripsi dari bentuk dan fungsi atau sama ke dalam bahasa sasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atif. Terima kasih Fauzi. Untuk selanjutnya langsung saja kata yang pertama adalah forecasted, yang diartikan sebagai diprediksi, yang mana diprediksi di sini lebih berkhusus kepada equivalence, di mana telah dijelaskan tadi bahwasanya teknik ini merupakan teknik padanan lazim yang diterapkan dengan menggunakan istilah atau ekspresi yang sepadan dengan bahasa Indonesia berdasarkan kamus atau bahasa sehari-hari. Kemudian kata selanjutnya adalah Fahrenheit. Dalam penggunaannya bahasa Indonesia juga menggunakan kata yang sama yaitu Fahrenheit, sehingga teknik padanan kata yang digunakan adalah pure borrowing. Kemudian ada Celsius yang juga merupakan satuan suhu sama seperti Fahrenheit tadi. Dalam artinya di bahasa Indonesia tetap menggunakan kata Celsius dan teknik padanan kata yang digunakan adalah pure borrowing. Kurang lebihnya sekian penjelasan dari kelompok 9 mengenai artikel yang kami ambil dari lifescience.com. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.